Naruto Episode 6. Hiruzen memberikan misi kepada tim 7 untuk melindungi Tazuna, seorang pembangun jembatan di kota Nami, hingga proyek itu selesai. Setelah menerima perintah tersebut, tim 7 pun bersiap meninggalkan gerbang Konoha. Dalam perjalanan, Kakashi menenangkan Sakura agar tidak terlalu khawatir, karena menurutnya, misi tingkat C seharusnya tidak melibatkan pertarungan melawan ninja. Namun, Kakashi menyadari ada yang janggal pada genangan air di jalan, padahal cuaca sedang cerah. Tiba-tiba, dua ninja bernama Gozu dan Meizu muncul dari dalam genangan tersebut. Dengan cepat, mereka bergerak dari belakang dan melemparkan rantai yang terhubung pada sarung tangan besi di tangan kanan masing-masing, melilit tubuh Kakashi hingga terkunci rapat. Dalam sekejap, mereka menarik kuat-kuat, membuat tubuh Kakashi tampak hancur lebur di hadapan murid-muridnya. Tak berhenti di situ, Gozu dan Meizu segera muncul di belakang Naruto, membuatnya ketakutan. Melihat hal itu, Sasuke segera melompat ke udara dan melemparkan shuriken ke arah rantai mereka. Shuriken tersebut menancap di batang pohon dan menarik rantai hingga tersangkut, membuat Gozu dan Meizu tak bisa melanjutkan serangan mereka terhadap Naruto. Memanfaatkan kesempatan itu, Sasuke menekan sarung tangan besi Gozu dan Meizu dengan kedua kakinya, lalu menghantamkan tendangan keras yang mengenai keduanya sekaligus hingga terpental. Gozu dan Meizu segera melepaskan rantai besi dari sarung tangan mereka dan berusaha menyerang Tazuna yang sedang dilindungi Sakura. Sasuke pun melompat ke depan Sakura, bersiap menghadapi serangan mereka. Namun sebelum pertarungan terjadi, Kakashi tiba-tiba muncul dan memiting leher Gozu serta Meizu sekaligus, membuat keduanya pingsan di tangan kanan dan kirinya. Kakashi lalu bertanya mengapa Tazuna tidak jujur dalam permintaan misinya. Alih-alih menyebut sedang diincar ninja, Tazuna hanya meminta perlindungan dari geng pencuri hingga jembatan selesai dibangun. Kakashi menegaskan bahwa misi seperti ini seharusnya dikategorikan sebagai misi tingkat B dengan bayaran lebih tinggi. Mendengar itu, Sakura menyarankan agar mereka mundur, karena misi ini terlalu berbahaya bagi seorang genin. Sakura bahkan menambahkan bahwa mereka sebaiknya kembali ke desa untuk mengobati luka di tangan Naruto yang sempat terkena cakaran musuh. Kesal karena diremehkan, Naruto menusukkan kunai ke tangannya yang terkena racun. Ia berjanji tidak akan takut lagi dan akan melindungi Tazuna. Saat Kakashi memeriksa luka di tangan Naruto, ia terkejut melihatnya perlahan sembuh berkat kekuatan Kyuubi dalam tubuh Naruto. Sementara itu, di sebuah tempat lain, Gato memarahi Zabuza karena Gozu dan Meizu gagal menghabisi Tazuna. Zabuza hanya mengarahkan pedang besarnya ke leher Gato, lalu berjanji akan memenggal ninja bayaran yang melindungi Tazuna dengan pedang tersebut. Naruto Episode 7. Tim 7 bersama Tazuna menumpangi sebuah perahu. Dalam perjalanan, Tazuna bercerita bahwa dirinya sedang diburu oleh Gato, seorang pengusaha kejam yang termasuk jajaran orang terkaya di dunia. Sejak kedatangannya ke negara Nami 1 tahun lalu, Gato telah berhasil menguasai sistem transportasi dan pengiriman di wilayah tersebut melalui cara-cara kotor dan penuh kekerasan. Ia menganggap jembatan yang sedang dibangun Tazuna sebagai ancaman bagi monopoli bisnisnya, sehingga berusaha menyingkirkannya dengan segala cara. Tazuna menjelaskan bahwa Nami adalah negara miskin, bahkan sang daimyo kekurangan uang. Sebagai rakyat jelata, Tazuna tidak memiliki cukup biaya untuk menyewa misi tingkat B. Namun, ia memberi kebebasan kepada tim 7 untuk menghentikan misi jika mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalahnya. Mendengar hal itu, Kakashi menegaskan bahwa tim 7 akan tetap melanjutkan misi. Setibanya di dermaga, tim 7 bersama Tazuna melanjutkan perjalanan darat dengan berjalan kaki cukup jauh menuju rumah Tazuna. Dari atas pohon, Zabuza mengintai mereka. Ia segera memahami alasan Gozu dan Meizu gagal menghabisi Tazuna. Semua itu karena Kakashi yang melindunginya. Tiba-tiba, Zabuza melemparkan pedangnya ke arah mereka. Tim 7 dan Tazuna berhasil menyelamatkan diri dengan merunduk. Pedang itu menancap di batang pohon, lalu Zabuza berdiri di atasnya. Dengan dingin, ia menuntut Kakashi menyerahkan Tazuna padanya. Kakashi segera memberitahu timnya bahwa lawan yang mereka hadapi adalah ninja pelarian dari Kirigakure yang sangat berbahaya. Ia lalu bersiap membuka ikat kepala Konoha yang menutupi mata kirinya untuk menggunakan Sharingan. Sasuke terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan berasal dari klan Uchiha bisa memiliki Sharingan? Zabuza justru merasa terhormat bisa melawan Kakashi. Ia mengungkapkan bahwa saat masih aktif sebagai Anbu Kirigakure, ia pernah membaca sebuah buku intelijen yang mencantumkan nama Kakashi. Di sana, Kakashi dijuluki ninja peniru.
Seorang shinobi yang mampu menyalin jurus lawan hanya dengan sekali lihat, bahkan telah menyalin lebih dari 1000 jurus. Tim 7 segera membentuk formasi segitiga di sisi depan, kiri, dan kanan untuk melindungi Tazuna. Zabuza berdiri di atas permukaan sungai, lalu mengaktifkan jutsu kabut tebal yang membatasi jarak pandang lawan. Tiba-tiba, Zabuza muncul di belakang tim 7 yang tengah mengelilingi Tazuna. Kakashi sigap menusukkan kunai ke perutnya. Namun sosok itu ternyata hanya Mizu Bunshin. Sesaat kemudian, Zabuza muncul di belakang Kakashi dan mencoba menebasnya. Tetapi Kakashi yang ditebas juga hanyalah Mizu Bunshin. Zabuza terkejut menyadari bahwa Kakashi baru saja meniru jutsunya. Dalam sekejap, Kakashi sudah berada di belakang Zabuza. Dengan dingin, ia menodongkan kunai ke lehernya dan memperingatkan agar Zabuza tidak bergerak. Naruto episode 8. Ternyata, Zabuza yang ditodongkan kunai oleh Kakashi hanyalah Mizu Bunshin. Tiba-tiba, Zabuza asli muncul di belakang Kakashi dan menebaskan pedangnya. Kakashi cepat berjongkok untuk menghindar, tetapi Zabuza menendangnya hingga terlempar ke udara dan tercebur ke dalam sungai. Zabuza berdiri di belakang Kakashi, lalu menjebaknya dengan jutsu penjara bola air. Dengan tangan kanannya, ia menahan bola air itu agar Kakashi tetap terkurung, sambil menciptakan Mizu Bunshin untuk menyerang Tazuna yang dijaga tim 7. Zabuza menghina mereka, mengatakan bahwa anggota tim 7 tidak pantas disebut ninja. Menurutnya, hanya nama-nama yang tercatat dalam buku catatannya yang layak disebut ninja. Tak lama, Mizu Bunshin Zabuza bergerak cepat dan menendang kepala Naruto hingga terlempar. Ikat kepala Konoha milik Naruto pun jatuh dan diinjak Bunshin itu. Dari dalam kurungan air, Kakashi berteriak menyuruh tim 7 kabur demi menyelamatkan Tazuna. Ia mengingatkan bahwa tubuh asli Zabuza tidak akan berani bergerak selama mempertahankan penjara air, dan Mizu Bunshin milik Zabuza tidak bisa bergerak terlalu jauh dari tubuh aslinya. Naruto gemetar menghadapi Bunshin Zabuza. Namun, rasa sakit di tangan kirinya mengingatkannya pada janji kepada Kakashi. Dengan tekad baru, ia berlari menyerang, tetapi tendangan Bunshin Zabuza membuatnya terlempar. Naruto bangkit kembali, memasang ikat kepala Konoha yang direbut dari kaki lawannya. Dengan lantang, ia berkata agar Zabuza mencatat namanya, karena suatu hari ia akan menjadi Hokage Konoha. Zabuza menertawakannya, menyebut Naruto seperti anak kecil yang bermain ninja-ninjaan. Ia lalu bercerita tentang asal-usul julukannya, Iblis Kirigakure. Pada masa itu, Akademi Kirigakure mewajibkan para murid bertarung sampai mati. Hanya satu orang yang bertahan hingga akhir yang dianggap layak lulus sebagai genin. Dalam ujian berdarah tersebut, Zabuza, yang saat itu seumuran dengan Naruto, berhasil lulus dengan cara membantai 100 murid lainnya. Setelah itu, Zabuza bergerak cepat, menyikut perut Sasuke, lalu menginjak perutnya ketika Sasuke jatuh terbaring di tanah. Naruto segera menggunakan Kage Bunshin dan mengepung Zabuza. Puluhan Kage Bunshin menyerbu, mencoba mengeroyok Zabuza secara bersamaan. Namun, tebasan pedang Zabuza membuat seluruh Kage Bunshin terpental. Naruto kemudian melemparkan Fuma Shuriken ke arah Sasuke. Sasuke langsung mengerti maksud Naruto, lalu melemparkan Shuriken itu ke arah Zabuza asli yang sedang mengurung Kakashi dalam air. Akan tetapi, Zabuza berhasil menangkap Fuma Shuriken tersebut dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, sebuah Fuma Shuriken lain melesat ke arah Zabuza. Refleks, ia melompat tinggi untuk menghindari serangan yang mengarah ke kakinya. Saat menoleh ke belakang, Zabuza terkejut menyadari bahwa Shuriken itu hanyalah jutsu penyamaran Naruto. Fuma Shuriken itu berubah menjadi Naruto, yang langsung melemparkan kunai ke arah punggungnya. Naruto episode 9. Kunai yang dilempar Naruto mengenai tangan kanan Zabuza, membuatnya lengah dan melepaskan jutsu penjara air yang sedang mengurung Kakashi. Zabuza kemudian bersiap melemparkan Fuma Shuriken di tangan kirinya ke arah Naruto, tetapi Kakashi yang telah bebas segera menggunakan satu tangannya untuk menghentikan lemparan Zabuza. Dengan cepat, Kakashi mendorong tangannya hingga membuat Fuma Shuriken itu terhempas ke udara. Kakashi dan Zabuza melompat ke udara, lalu saat mendarat, keduanya saling berhadapan. Zabuza segera membentuk segel tangan untuk mengeluarkan jutsu, sementara Kakashi menggunakan Sharingan untuk mengikuti pergerakan segel tangan Zabuza dan menirunya. Keduanya kemudian melancarkan jutsu naga air yang saling bertabrakan di hadapan mereka. Dari atas pohon, Haku mengamati pertarungan ketika Zabuza menebaskan pedangnya, sementara Kakashi dengan sigap menangkisnya menggunakan kunai.
Zabuza kemudian bersiap membentuk segel tangan untuk melancarkan jutsu, dan Kakashi pun bersiap menirukannya. Zabuza terkejut ketika melihat bayangan dirinya muncul di belakang Kakashi. Memanfaatkan kelengahan itu, Kakashi segera melancarkan jutsu naga air yang langsung menghantam Zabuza. Tubuh Zabuza hanyut terbawa arus, lalu punggungnya terhempas keras menghantam batang pohon. Dalam keadaan tak berdaya, Zabuza bertanya apakah Kakashi bisa melihat masa depan. Dari atas dahan pohon, Kakashi yang tengah berjongkok sambil menyiapkan kunai menjawab bahwa ia memang melihat masa depan Zabuza, yaitu kematian di tangannya. Tiba-tiba, Haku melancarkan serangan dengan melempar 2 jarum yang menancap di leher Zabuza, membuatnya roboh ke tanah. Ia lalu memberitahu Kakashi bahwa serangannya baru saja membunuh Zabuza. Untuk memastikan, Kakashi memeriksa denyut arteri karotis di leher Zabuza dan mendapati bahwa Zabuza benar-benar tewas akibat serangan Haku. Setelah itu, Haku menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang ninja pemburu dari Kirigakure yang bertugas membunuh ninja pelarian pengkhianat seperti Zabuza. Naruto meluapkan kekesalannya karena tidak terima lawan sekuat Zabuza dihabisi begitu mudah oleh Haku yang seumuran dengannya. Menurutnya, hal itu membuat tim 7 tampak lemah. Kakashi mengusap kepala Naruto sambil berkata bahwa dunia nyata memang kejam, karena ada anak seusia Naruto yang bahkan lebih hebat darinya. Setelah itu, Haku mengangkat tubuh Zabuza yang menyimpan rahasia desa, lalu berpamitan pada Kakashi. Kakashi kemudian mengatakan bahwa mereka masih harus mengantar Tazuna pulang. Tazuna pun menawarkan tempat beristirahat di rumahnya. Namun tiba-tiba, tubuh Kakashi menegang, lalu ia roboh dan pingsan akibat efek penggunaan Sharingan, membuat tim 7 dan Tazuna terkejut. Naruto episode 10. Zabuza terbaring di tanah, sementara Haku duduk di sampingnya. Tiba-tiba, Zabuza tersadar dari mati surinya. Haku menjelaskan bahwa jika ia tak segera menolong, Zabuza pasti tewas di tangan Kakashi. Ia menambahkan bahwa efek mati suri akan membuat Zabuza sulit bergerak selama seminggu. Zabuza pun menegaskan rencana mereka berikutnya adalah menghabisi Kakashi. Sementara itu, di rumah Tazuna, Kakashi terbangun di atas kasur. Ia menjelaskan kepada tim 7 dan Tazuna bahwa ada hal janggal. Biasanya ninja pemburu langsung memusnahkan mayat target di tempat. Karena itu, Kakashi menduga Zabuza masih hidup dan hanya dibuat mati suri oleh jarum ninja pemburu itu. Tak lama kemudian, Inari muncul dan memeluk Tazuna. Dengan wajah muram, ia berkata bahwa tim 7 dan Kakashi pasti akan mati karena tak ada yang bisa mengalahkan Gato. Naruto menanggapinya dengan lantang, mengatakan bahwa ia adalah pahlawan yang kelak akan menjadi Hokage desa Konoha, sehingga mustahil baginya kalah dari Gato. Namun, Inari menegaskan bahwa tidak ada pahlawan di dunia ini. Setelah itu, ia berpamitan dan masuk ke kamarnya. Naruto berniat menghampirinya untuk memarahi, tetapi dari balik pintu ia melihat Inari sedang menangis. Naruto pun mengurungkan niatnya masuk. Inari tampak menangis sambil menatap foto ayah tirinya. Di sebuah hutan, Kakashi berjalan dengan 2 kruk sambil mengatakan bahwa ia akan melatih anggota tim 7 agar siap menghadapi Zabuza lagi. Menurutnya, mereka belum mampu mengendalikan cakra dengan benar. Karena itu, Kakashi mengajari mereka cara memusatkan cakra di telapak kaki, lalu memperlihatkan kemampuannya memanjat pohon hanya dengan bertumpu pada cakra di kakinya. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang bisa mengontrol cakra dengan baik, berbagai jurus akan lebih mudah dikuasai. Tim 7 pun mulai berlatih memusatkan cakra di telapak kaki dan mencoba memanjat pohon. Naruto, yang mengalirkan cakra terlalu sedikit, gagal menempel di batang pohon dan terjatuh. Sementara itu, Sasuke berlari menaiki batang pohon, tetapi karena cakra yang ia alirkan terlalu banyak, batang pohon menjadi retak. Sakura justru berhasil memanjat pohon dalam sekali percobaan, membuat Kakashi memuji keberhasilannya. Di sebuah markas, Gato bersama 2 anak buahnya menghampiri Zabuza yang terbaring di kasur, ditemani Haku yang duduk menjaganya. Gato mengejek julukan Iblis Zabuza karena ia gagal membunuh Tazuna. Ia kemudian memperingatkan bahwa jika mereka gagal lagi, Zabuza dan Haku akan dikeluarkan dari timnya. Saat Gato mencoba menyentuh Zabuza, Haku dengan cepat mematahkan lengannya. 2 anak buah Gato langsung bereaksi dan hendak menebas Haku. Tetapi Haku sigap merebut pedang mereka dan menyuruh Gato pergi. Akhirnya, Gato pun pergi bersama anak buahnya.